warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan BSI, selamat datang di podcast Melayani Sepenuh Hati. Saya Intan Juanda, hari ini akan ngobrol juga tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu melayani sepenuh hati. Kalau mendengar kata melayani, mungkin langsung yang terbayang itu membantu nasabah, memberikan informasi, dan juga menyelesaikan kebutuhan mereka. Tapi, apakah melayani sepenuh hati ini hanya sebatas memberikan pelayanan sesuai SOP? Nah, atau sebenarnya ada makna yang lebih dalam? Nah, mari kita bahas hari ini. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri ya, Insan BSI, telah hadir sosok yang sangat tepat untuk membahas tema pada hari ini. Beliau adalah pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan, khususnya dalam membangun bisnis, memimpin tim, sekaligus menjaga kualitas hubungan dengan nasabah maupun stakeholder. Nah, beliau adalah Ibu Vita Andrianti, selaku Group Head Institutional Banking Group. Ibu, selamat datang di podcast Melayani Sepenuh Hati, Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukan Ibu untuk mampir di podcast Melayani Sepenuh Hati. Langsung saja nih Insan BSI, kita bahas ya Ibu ya. Menurut Ibu Vita, Bu, sebenarnya apa sih makna melayani sepenuh hati dalam konteks pekerjaan kita di BSI ini, Bu? Pertanyaannya ada yang lebih singkat nggak? Berat ya Bu ya? Terkait dengan makna ya. Kalau makna itu kan berarti sesuatu yang relatif implisit gitu ya, yang fundamental. Melayani itu buat saya itu sebetulnya adalah bagaimana kita menanam kebaikan ya. Karena di waktu kita dikasih kesempatan hidup di dunia terbatas gitu ya waktu itu, tugas kita kan menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi jangan jadikan melayani itu seperti sebuah tugas gitu ya, seperti sebuah keterpaksaan gitu ya, sebuah beban. Tapi justru tuh melayani itu niatan kita ingin menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Gitu ya, itu dari kata melayani. Yang kedua adalah setulus hati. Melayani sepenuh hati, betul. Melayani sepenuh hati. Iya. Jadi dalam hal kita membantu orang, menjalankan tugas, tidak menunda-nunda pekerjaan, karena pasti dampaknya kalau menunda pekerjaan ada pihak lain juga yang menunggu pekerjaan kita untuk selesai cepat gitu ya. Nah itu dijalankan harus dengan ikhlas, dengan tulus, dengan ridho gitu ya. Jadi nggak sambil banyak banget sih. Aduh, itu nggak sepenuh hati berarti ya Bu kalau kayak gitu. Oh ya. Nah, melayani sepenuh hati itu niatkan kita memang ingin berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan. Kebaikan yang kita create nanti kan akan menguntungkan kita juga, karena kata Rasulullah gitu ya, barang siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikan akan kembali padanya, dan barang siapa yang berbuat kejelekan maka kejelekan akan kembali padanya. Itu baik. Oh, Masya Allah Ibu jawabannya ya. Baik, berarti melayani sepenuh hati ini bagaimana cara kita menanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya ya Bu ya, di waktu kita yang terbatas. Masya Allah Bu. Nah, berarti Bu, berbicara tentang pelayanan tersebut ya Bu ya, pasti kan tidak lepas nih Bu dengan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, menurut Ibu nih, kebiasaan sederhana apa sih Bu yang bisa membangun budaya untuk melayani sepenuh hati tersebut di lingkungan kerja kita Bu? Siap, satu. Banyak nih ya teman-teman Insan BSI. Satu, kita catat ya Bu. Adalah memulai aktivitas di pagi kita tuh dengan membaca basmalah. Oh, jadi Bismillah itu Masya Allah banget ya Bu. Bismillah tuh bukan dalam konteks hanya mengucapkan mulut, tapi sebetulnya itu menata hati kita untuk hari ini saya mau berkarya, berkontribusi. Bismillah diniatkan karena apa? Gitu, karena dalam melayani sepenuh hati ini yang harus betul-betul dipahami adalah hati kita harus lurus dulu nih, karena pasti nanti tantangannya banyak kan. Betul. Lalu yang kedua tuh jangan terbawa suasana eksternal gitu. Jangan terbawa suasana eksternal Bu. Cuaca lagi cerah. Oh iya. Badai lagi topan ya. Jangan ke bawah. Oh siap. Tapi kita harus tetap bahagia. Kenapa? Karena pada saat melayani gitu ya, ada aja tuh misalnya nasabah yang karakternya tidak sesuai keinginan. Oh iya.
tetap harus senyum gitu Iya, kan. betul. Ya, baik Bapak. Insan BSI pasti kayak gitu juga ya. Gitu, karena orang mau melayani sepenuh hati, kalau dia sendiri hatinya nggak kayak gitu, Berarti nggak bakal terdeliver frekuensi itu. betul, nggak kerasa ke nasabahnya ya Bu. Betul. Happy terus kan? Jadi saya merasa dilayani terus. Alhamdulillah. Gitu. Ya, Dari insan BSI berarti Bu. betul. Terus ya kebiasaan sehari-hari, mau belajar mendengarkan, ya, Oh siap Bu, mendengarkan ya. berempati, ya, Insan dan BSI. terakhir Siap. pastinya dengan teman sejawat, ya. Kita harus saling memahami satu sama lain. Karena biasanya kita jadi tidak sepenuh hati karena karakternya dia kayak gini ya, si ini kayak gini ya. Oh Nah, kita memahami bahwa semua ciptaan Allah itu memang berbeda-beda dan beragam ya Bu. sesuatu yang harus menjadi indahnya suasana bahwa tidak semua orang itu sama. Dan saling memahami. Itu menurut saya juga satu kebiasaan ya, itu bisa diterapkan untuk kita bisa melayani Penuh hati. Itu insan BSI ada 4 poin itu dicatat ya. Insan BSI menurut Bu Vita. Baik Ibu, jadi dalam praktiknya nih Bu, dalam kebiasaan sehari-hari tadi udah di-spill oleh Ibu Vita ya. Yang kedua, poin kedua tadi kan kita harus jangan kebawa suasana eksternal, betul ya? Karena Bu, dalam melayani sepenuh hati ini pastinya akan ada banyak tantangan gitu ya Bu ya. Contohnya situasi-situasi yang menantang nih, saat ada nasabah yang lagi kecewa Bu, komplain gitu ya Bu. Terus nasabah yang memiliki ekspektasi yang tinggi gitu, atau nasabah ini datang-datang ke kita dengan kondisi yang sudah kurang menyenangkan gitu Bu. Nah kita sebagai insan BSI Bu, gimana sih menurut Ibu biar kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik dalam situasi seperti itu Bu? gitu ya. Iya. Ini curhat atau Ini pasti isi hati para insan BSI Bu. jadi rekan-rekan, tidak semua kondisi itu berjalan sesuai harapan kita. Jadi kalau yang saya pertama suka lakukan tuh take a deep breath. Take a deep breath. Siapa aja. Yang dalam ya Bu. Surat oksigen akhirnya masuk ya ke otak. Betul. Seram. Benar-benar pikiran kita ada lebih rendah gitu ya. Lega sedikit. Siap Bu. Terus dada. Sabar. Jadi teman-teman, kalau saya sih gini, kan kita tuh alhamdulillah umat Islam itu kan dibekali oleh Allah sosok teladan Nabi besar Rasulullah. Jadi di dalam ayat Al-Quran juga kan disampaikan bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi jangan merasa kalau kita menghadapi sesuatu kondisi terus kita yang harus terpaksa sabar, misalnya kita yang kalah. Itu enggak. Betul sekali Bu, karena memang benar dalam menghadapi hal yang sulit kayak gitu, tantangan Bu, profesionalisme dan juga ketulusan kita tuh berarti benar-benar diuji ya Bu sebagai insan BSI gitu ya. Nah Sobat BSI, Bu Vita, perbincangan kita hari ini bisa langsung kita tarik bahwasannya melayani sepenuh hati itu bukan hanya memberikan pelayanan yang terbaik sesuai SOP, tetapi memberikan pelayanan dengan ketulusan, empati, dan juga komitmen untuk memberikan solusi. Karena dibalik setiap nasabah Bu ada kebutuhan, harapan, dan juga cerita yang berbeda. Dan tugas kita sebagai insan BSI bukan hanya untuk melayani transaksi mereka, kembali lagi, tetapi kita juga harus memberikan pengalaman yang berarti untuk para nasabah. Betul. Sepakat. Baik Ibu, saya Intan Nilena Juanda dan Ibu Vita Adrianti pamit undur diri. Kami akan terus hadir bukan hanya untuk melayani, tetapi untuk melayani sepenuh hati. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.